Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Para pembelajar, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar tentang proses pernafasan. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat mengetahui mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Proses pernafasan terdiri dari dua kegiatan, yaitu menghirup udara pernafasan atau yang disebut inspirasi dan menghembuskan udara pernafasan atau disebut ekspirasi. Berdasarkan bagian tubuh yang mengatur kembang kempisnya paru-paru, pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan otot antar tulang rusuk. Jika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat. Akibatnya, volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara lingkungan, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Masuknya udara ke dalam paru-paru ini disebut dengan inspirasi. Kemudian, ketika antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, rongga dada menyempit dan paru-paru mengempis. Pada saat paru-paru mengempis, tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara di lingkungan, sehingga udara yang dari paru-paru akan keluar. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Tadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat. Rongga dada membesar. Udara yang dari luar akan masuk. Ini tadi yang disebut dengan inspirasi. Kemudian yang ekspirasi, ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil. Karena rongga dada mengecil, tekanannya membesar, sehingga udara ini akan keluar. Ini yang disebut dengan ekspirasi. Pernafasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan bergerak turun. Akibatnya, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, sehingga perut mengembung. Karena paru-paru mengembang, maka tekanan udara di dalam paru-paru turun dan udara yang dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ini disebut dengan inspirasi. Ketika otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula, cembung, melengkung ke atas. Akibatnya, rongga dada menyempit dan paru-paru mengempis, sehingga udara dari paru-paru akan keluar.
Pernafasan perut ini biasanya terjadi ketika kita sedang tidur. Pada waktu bernafas, komposisi udara yang masuk dan udara yang keluar dari paru-paru berbeda. Pengangkutan CO2 dapat dengan 3 cara. Ya. 5% CO2 larut dalam plasma membentuk asam karbonat. Ini CO2 berikatan dengan H2O membentuk asam karbonat. Kemudian pengangkutan CO2 bisa juga dalam bentuk senyawa karbamino, yaitu CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan amino NH2. Yang ketiga, pengangkutan dalam bentuk karbonat ion karbonat melalui proses pertukaran klorida. Demikian para pembelajar, kegiatan kita pada saat ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah kompetensi para pembelajar. Semangat selalu untuk meningkatkan kompetensi kita dan semoga sukses selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.